Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mungkin kita sudah memasuki minggu yang keempat. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi tidak mengurangi sukacita bagi kita sekalian. Sekalipun kita hanya bisa bersua lewat media ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan dan kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Perenungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan tema ingatlah akan pengampunannya. Masa Paskah sudah berlalu dengan kita beribadah di tempat kita masing-masing. Virus corona yang mengganas sampai ke pelosok daerah seakan membuat masyarakat tak bergeming. Jangankan untuk diterapkan PSBB, daerah yang sudah menerapkan pun masih banyak orang yang melanggarnya. Di berbagai media, hampir semua berisi tentang COVID-19. Berita kematian yang mencapai ratusan ribu seantero bumi bisa saja semakin membuat banyak orang menjadi panik, takut, paranoid berlebihan. Jangan-jangan hal itu akan terjadi dan sampai kepada kita. Memang kita tak bisa mengelak atau menghindar dari situasi yang terjadi saat ini. Tetapi marilah kita jangan lupa bahwa sesuai dengan firman Tuhan, apa yang belum pernah terjadi akan terjadi. Perenungan firman Tuhan pagi hari ini masih mencoba bagi kita untuk kita kaitkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengampunannya yang besar yang diberikan Allah kepada manusia, serta kembali melihat apa yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita. Pemazmur mengajak kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tetap menyangkal dan mengakui akan setiap dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah mendiamkan dosa sekecil apapun, karena dosa sekecil apapun akan mendatangkan masalah di dalam kehidupan kita. Coba kita cross check dalam hidup kita. Mungkin masih ada iri hati, sakit hati, dendam, atau masih ada dosa-dosa yang terselubung di dalam hati dan kehidupan kita yang belum terselesaikan. Mungkin kita menganggap hal yang sedemikian adalah hal yang wajar, tetapi di hadapan Allah semuanya itu tetap dosa, dan kita harus mengakuinya. Ingat, dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita bisa mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Karena itu, kita tetap harus mengakuinya dan menyangkalnya di hadapan Tuhan. Yang kedua, memanfaatkan anugerah yang Allah telah berikan
dalam kehidupan kita. Pengampunan adalah kasih karunia Allah, dan itu diberikan semata karena anugerah. Posisi hidup kita akan tetap sebagai terdakwa dan hanya menunggu ketuk palu atau eksekusi. Jadi, jangan sampai kita mempermainkan Allah dan memanfaatkan setiap anugerah Allah yang telah Allah berikan dalam hidup kita dengan berbuat kebajikan. Selagi Allah masih memberi kesempatan bagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Pertanyaan buat kita adalah, apakah kita telah menggunakan anugerah Allah itu sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya? Jawaban itu ada pada kita masing-masing. Yang ketiga, milikilah kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dahulu memang kita orang berdosa, tetapi kita Roma mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah dibenarkan dan sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Status sebagai orang yang sudah dibenarkan dan sudah dimerdekakan haruslah dipertahankan dengan menjalani kehidupan yang benar. Kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan yang harus kontras dengan dunia sekarang ini. Memang kehidupan yang kita miliki haruslah berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Dan kita harus memiliki sikap hidup yang berbeda, sekalipun hal ini tidaklah mudah. Tetapi jikalau kita memiliki fokus dan terarah kepada Tuhan, maka posisi kita tidak akan tergoyahkan, dan itu akan tampak dalam kehidupan kita, di dalam kita sehari-hari. Masalah dan persoalan masih akan terus ada. Oleh karena itu, mari kita berharap kepada Tuhan sesuai dengan karakter hidup Kristus. Milikilah karakter itu di dalam hidup kita. Saat COVID-19 belum diketahui obatnya dan kapan akan berlalu di dalam kehidupan kita, tetaplah berkeyakinan bahwa badai pasti berlalu, dan ingatlah selalu akan pengampunannya. Dia sudah memberikan yang terbaik. Tinggal bagaimana sikap hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Teruslah bersukacita, teruslah bersyukur, teruslah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang, dan Tuhan memakai hidup kita sekalian. Amin.